Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sucepto. Saya calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Trenggalek. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara memiliki sembunyian yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang, yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Ing ngarsa Sung Tulodo, dalam bahasa Jawa, ngarso artinya depan, tulodo artinya contoh. Jadi ketika kita berada di depan, kita harus memberi contoh dan teladan yang baik bagi siapapun. Ing madya mangun karso. Madya artinya tengah, karso artinya kemauan. Jadi ketika berada di tengah, kita harus membangun kemauan, membangun semangat bagi siapapun. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya ketika kita berada di belakang, kita harus memberi dorongan bagi siapapun, bagi pendidik, bagi masyarakat, dan semuanya. Itulah sekilas tentang sosok Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan kita awali dengan arti dan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan artinya adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan itu hanya suatu tuntunan. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, bukan mengubah kodrat tersebut. Anak-anak memiliki kekuatan kodrat masing-masing, dan kita sebagai pendidik tidak mungkin bisa mengubah kekuatan kodrat tersebut. Akan tetapi, kita sebagai pendidik bukan berarti tidak penting. Tugas kita sangat penting. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu sebagai petani. Petani tidak mungkin bisa mengubah kodrat padi untuk tumbuh menjadi jagung, kedelai, atau tanaman lain. Tidak bisa. Akan tetapi, petani bisa mengolah tanah, bisa mengairi, bisa memupuk, bisa merawat agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bahas dulu yang kodrat alam. Kodrat alam artinya dalam mendidik kita harus memperhatikan di mana alam anak atau murid kita tinggal. Mendidik anak yang tinggal di desa tentunya memerlukan cara yang berbeda dengan mendidik anak yang tinggal di kota. Untuk yang skala yang lebih luas, mendidik anak yang hidup atau tinggal di Indonesia bagian barat tentu berbeda dengan mendidik anak yang tinggal di Indonesia bagian tengah, dan berbeda juga mendidik anak yang hidup di Indonesia bagian timur. Itu secara kodrat alam. Kemudian secara kodrat zaman, kita harus mendidik sesuai dengan zamannya. Kita harus mendidik anak sesuai dengan tuntutan zaman. Misalkan anak-anak kita sekarang sudah hidup di abad ke-21. Jadi kita harus memberikan pendidikan abad ke-21. Kita tidak bisa memberikan pendidikan anak yang hidup di abad ke-21 dengan pendidikan abad ke-19. Jadi kita harus berubah. Kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau dalam bahasa asing disebut sebagai karakter, merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia. Jadi tugas kita sebagai guru adalah untuk menanamkan, untuk menuntun dan mengarahkan anak agar memiliki budi pekerti yang baik. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa
Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentu jangan hanya dijadikan sebagai pemikiran saja, tapi harus diterapkan dimanapun kita berada, baik dalam masyarakat maupun dalam proses pembelajaran di sekolah. Saya akan mencontohkan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di tempat saya mengajar, yaitu di Trenggalek. Masyarakat Trenggalek yang sebagian besar tinggal di pegunungan mempunyai kekuatan sosio-kultural, yaitu budaya gotong royong yang kental, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah sambatan. Penanaman nilai budaya gotong royong dalam pendidikan di sekolah sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga kita sebagai guru harus menanamkan budaya gotong royong yang merupakan budaya asli kita kepada peserta didik. Dalam menanamkan budaya gotong royong kepada peserta didik, kita bisa menganut ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ajaran Ki Hajar Dewantara tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menerapkan sikap gotong royong. Ketiganya sudah menjadi bagian yang utuh dan saling memperkuat. Lalu, bagaimanakah contoh penerapan nilai gotong royong di sekolah? Dalam penerapan gotong royong di sekolah maupun di kelas, tentunya muncul tantangan. Lalu, apa solusi untuk tantangan tersebut? Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.